Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Hebat. Ada yang belum satu. Oke, baik. Hari ini kita nanti pelajari bab tentang iman kepada malaikat Allah. Nanti kita bareng-bareng. Hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Guru absen dulu aja. Jawab bentar hari ini ya. Al-Mairah, Amif tahu Aulan, Bayu, sehat mas? Alhamdulillah. David Narudin, kemarin sunat, sudah sembuh mas? Sudah sehat? Alhamdulillah. Senang mas senang? Mana? Turun. Mana belum? Jadi senang. Dimas Ardiansyah. Dinda dan Kamila Hanif. Sehat gak? Alhamdulillah. Dinda Putra sini. Ada. Dinda Hanifah. Alhamdulillah. Sehat gak? Kemarin suka badannya panas. Suka mumet. Fabian dan Hendra ada. Alhamdulillah. Firda Alia. Alhamdulillah ada. Firda Aulia. Alhamdulillah. Ini kembar. Kaila ada? Ada. Sifina? Alhamdulillah. Maria Fadil. Alhamdulillah. Marisa ada? Masuk lagi ya. Muhammad Imran Zidni. Ya, tentunya dilepas mas, dilepas. Nah, lihat kan dilepas aja nggak apa-apa. Dia semeriwing. Muhammad Irfan. Ada? Sehat mas? Putri Naslan. Masuk? Alhamdulillah ada. Siva dia? Tidak ada. Kenapa? Tidak tahu. Ya mudah-mudahan urusan cepat selesai ya. Simponi Febi. Alhamdulillah ada. Zenobia. Alhamdulillah. Beberapa yang dari luar yang masuk ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kalau sakit, diberikan cepat selesai kalau ada urusan. Alhamdulillah. Bahas tentang beriman kepada malaikat ya. Dimana nanti kita pelajaran hari ini supaya kita ngerti apa itu malaikat, siapa itu malaikat, apakah termasuk rukun iman ataupun rukun Islam ya. Apa makna kita beriman kepada malaikat sehingga kita bisa menerapkan sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi bahwa kita iman adanya malaikat Allah. Baik. Kita perhatikan. Di sini ada Allah berfirman, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285.
Abu bacakan, didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya dibaca bareng-bareng. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya bagaimana? Nah, dari ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Allah sudah pasti beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan juga rasul-rasul Allah. Ada yang dinamakan rukun iman, ada yang dinamakan rukun Islam. Karena mau tanya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam? Ada 5. Rukun iman ada 6. Ngerti ya? Jumlahnya 6 ya? Berarti ngerti isinya. Iya. Sampai beli kotak tulisannya tolak angin sido muncul. Di dalamnya sini apa? Tolak angin. Ngerti kan isi tolak angin? Nah, karena rukun iman ada 6. Berarti ngerti isinya. Isinya berapa? 6, betul. Nomor 1, iman kepada siapa? Iman kepada Allah, betul? Betul. Nomor 2, iman kepada siapa? Hah? Rukun iman yang kedua, iman kepada Nabi. Bukan. Iman kepada siapa mas yang kedua? Rasul. Betul Pak? Yang kedua Rasul dari betul atau salah? Yang betul? Iman kepada malaikat Allah yang nomor 2, betul. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah, bagus. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, bagus. Yang kelima, iman kepada pada Nabi, bukan Nabi yang keempat tadi. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, qadar dan qadar. Nah, yang hari ini kita bahas yang iman kedua, iman kepada malaikat. Deal ya, paham ya? Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang nomor 2. Oke. Sekarang ada yang namanya malaikat. Siapakah malaikat itu? Ada yang ngerti nggak? Coba tunjuk jari. Siapakah malaikat itu? Makhluk gaib. Boleh. Ayo, apa lagi? Dari depan makhluk gaib. Ya. Makhluk putusan Allah. Boleh. Yang lain? Makhluk gaib, betul. Yuk kita lihat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur dan bertugas mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada perintah Gusti Allah. Tidak pernah namanya malaikat itu nolak perintah Gusti Allah. Sampean sering ngepora. Waktu ngaji kan ngaji kondisi. Wae sholat isya ke sholat isya kondisi Mas Al isi Pak Maem. Wah, lihat Mas Al ora sido maneh. Ya kan? Dari Nurfan kondisi Pak ndelok Mbak Andin dhisik Pak nyanyi ora sido maneh, ya kan? Al karo Andin ngalahke segalanya itu rusak maneh, ya. Oke, kembali ke malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah, makhluk gaib Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nur kholis bukan malaikat. Ya. Dan nanti ada beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, di sini ada namanya malaikat. Beda dengan makhluk Allah yang namanya manusia. Beda apa beda? Manusia dan malaikat mulia mana?
manusia, malaikat. Penciptaan manusia dan malaikat lebih dulu malaikat. Ya Pak ya? Dan ceritanya sudah pernah didengar kan? Kayaknya bisa marah. Manusia pertama adalah Nabi. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga, beliau itu dituturi langsung oleh Gusti Allah. Ini loh, kayak di sekolah ya. Ini loh namanya air, ini namanya gunung, ini namanya ini dan sebagainya. Semua itu akan diceritakan, dituturi. Ya. Bahkan ketika Nabi Adam itu selesai diciptakan, seluruh malaikat Allah yang di surga, termasuk jin, setan, iblis, ikut disuruh sujud kepada Adam. Semuanya sujud. Hanya satu yang tidak mau sujud. Siapa? Iblis. Makanya iblis keluar dari surga. Setan itu keturunannya iblis, Mas. Satu nasab. Ya. Lanjut. Ada 10 macam 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Apal apa enggak ya, saya mau tanya. Ada 10 malaikat yang harus kita ketahui, kita imani, kita pahami. Hafal? Coba. Satu malaikat siapa? Jibril. Tugasnya? Malaikat Mayu. 2. Mikail. Tugasnya? Bagi rezeki. Terus? Israfil. Terus? Israel mencabut mungkar dan nakir. Suaranya sini rame, sini sepi suaranya. Yang ketujuh, Rokib, Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk manusia. Malik, menjaga di neraka Ridwan. Itu bareng-bareng kita nanti satu-satu tak suruh hafalan. Sudah apa? Bisa? Nanti kita praktekkan. Jangan khawatir. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui, wajib kita imani. Pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail membagi rezeki. 4. Yang ketiga, Israfil meniup sangka. 4. Israfil mencabut. 5. 8. 9. 10. Adanya malaikat yang 10 ini wajib kita imani. Oke. Ini ada sifat-sifat malaikat atau ciri malaikat yang nanti ini yang membedakan antara manusia dan malaikat. Kita bahas satu-satu. Sifat malaikat yang pertama gaib. Yang pertama gaib. Gaib itu apa? Tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dirasa, tidak bisa diraba, tidak bisa dicelup juga. Beda sama roti, dibuka, diambil, dicelup, dimasak. Beda kan? Makhluk gaib tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dimus-mus, dicium tidak bisa. Ya. Beda dengan manusia. Manusia itu makhluknya nyata, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba pakai tangan. Oh, ini ada orangnya. Bisa dirasa, nyaman merem misalkan. Ada adik sama orang depan diraba-raba.
Yo, sing dawuh 5 berarti jeneng tangan. Nah, gitu kan? Apakah kanan kiri Allah bolangan lurus berarti hidung. Bisa. Bisa dirasa, bisa diraba. Ya, sampean betul. Yang kedua sifat malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Tidak pernah berbuat maksiat karena tidak memiliki hawa nafsu. Ya. Tidak makan, tidak tidur. Sing manusia senang makan, malaikat tidak. Manusia senang totoan jorok, malaikat tidak. Manusia ya, manusia punya nafsu ingin memiliki semua yang ada di dunia, malaikat tidak. Ya, malaikat tidak punya nafsu. Nah. Kalau manusia besar nafsunya manusia, ya kan? Ada kemarin itu ya, tuliskan ya, antara malaikat, manusia dan hewan, ya kan? Manusia bisa menyerupai malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci. Bisakah manusia menirunya? Bisa. Contohnya ada? Ada. Siapa? Para nabi, para aulia, ulama bisa. Kita bisa apa enggak? Bisa. Ya kan? Malaikat punya pikiran, tidak punya nafsu. Manusia punya pikiran dan punya nafsu. Hewan punya nafsu, tidak punya pikiran. Yang punya dua-duanya hanya manusia. Nah, tinggal manusia ingin seperti malaikat atau seperti hewan. Kalau yang digunakan manusia itu akal pikiran, berarti bisa niru seperti malaikat. Kalau yang dipikirkan pakai nafsu toh, pikirannya tidak diikutkan, berarti seperti maksudnya ya. Nah, perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat tidak pernah bantah perintah Gusti Allah. Manusia sering bersolat kadang gosek. Ibadah gosek selap maneh. Ya. Kayak anak saya, Mas, jamnya TPK mandi. Sik. Mas, sholat. Sik. Terus nanti sampai 1 jam. Yang ketiga, malaikat selalu bertasbih kepada Gusti Allah. Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah, mendoakan umat manusia. Oke. Manusia bertasbih terus? Udah. Kadang malam dolanan, keranggol klik. Main HP game. Catur sampai jam 2 malam. Gelas kopi sekian, suwengi rantai. Iya, nanti udah semut. Kenapa? Pion ster, gong merucuk. Yang keempat, malaikat mampu menjelma menjadi makhluk lain atas izin Allah. Ya. Manusia bisa? Tidak. Kalau sekarang ada di TV, manusia bisa menjelma jadi harimau. Manusia harimau. Manusia menjelma jadi apa? Ular. Manusia ular. Ada Superman. Ya, lanjut. Malaikat tidak berjenis kelamin. Orangnya malaikat lanang wadon rano. Ya, karena malaikat tidak berjenis kelamin. Ya. Malaikat tidak punya keturunan. Manusia punya keturunan. Beda, ya. Itu sifat-sifat yang membedakan manusia dan malaikat. Sampai sini, paham maksudnya? Anda mau tanya tentang sifat-sifat malaikat? Manusia, malaikat diciptakan dari nur. Nur itu cahaya. Berarti ini ada cahaya, berarti padang, terang benderang. Contoh ini ada cahaya dari luar, ruangan jadi terang. Coba kalau mendung, lampu tidak dinyalakan, gelap. Makanya, ya kan, manusia ketika punya anak dikasih nama nur. Harapannya apa? Biar nanti anaknya ini tumbuh dewasa sampai dalam kehidupannya mendapatkan cahaya terus, ya kan? Ben disawang orang enak, wajah padang terang. Ya, maka kalau punya anak dikasih nama nur.
orang lihat saya jadi pingin semua. Ya, ada yang pingin jewer, ada yang pingin nabok, ada yang pingin moto cret-cret, ada yang pingin nagih hutang juga. Itu ya. Itu berapa sifat-sifat malaikat yang bisa membedakan antara malaikat dan manusia. Lanjut. Tadi sudah hafal ya nama-nama malaikat ya? Dan tugasnya sudah hafal ya? Oke, nanti kita buktikan pakai kartu. Hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya iman kepada malaikat itu bagaimana? Apa yang bisa kita dapat, kita terapkan, kita peroleh dari kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk bisa menjadi manusia yang patuh kepada Allah, kita seharusnya mengikuti ketaatan malaikat. Contoh, meneladani sifat-sifat malaikat, selalu taat kepada Gusti Allah. Kita laksanakan perintah Gusti Allah. Kita jalankan perintah Gusti Allah. Kita diperintahkan sholat oleh Gusti Allah. Kita kerjakan sholat. Jika waktunya sholat, kita kerjakan sholat. Kapanpun, ketika waktunya sholat, sholat. Dimanapun waktunya sholat, kita sholat. Sedang apapun ketika kita tiba waktu sholat, kita berhenti, kita kerjakan sholat. Kepada malaikat bagi manusia. Dengan kita beriman kepada malaikat, satu menjadi umat yang diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan kita. Dua, meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan kita perlu kita diawasi oleh hati-hati. Lebih bersemangat untuk berbuat kebaikan karena malaikat mencatat sekecil apapun amal perbuatan, amal kebaikan yang kita kerjakan. Kita bangun pagi dikasih rezeki pagi. Kita berangkat bangun siang, rezeki siang. Contoh aja yang gampang. Kapan bangun pagi, ibu masak sarapan, ya kan? Ibu beli ayam goreng 2 tok, padahal anaknya 3. Sama sih bangun itu rezekinya itu ayam. Si bangun awan rezekinya awan. Apa? Ayam menteh, karena dimakan ayam. Iwak ayam dimakan ayam. Itu ya. Lanjut. Bagaimana cara kita meyakini menerima keberadaan malaikat? Bagaimana? Keyakinan bahwa yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat perbuatan kita, ya. Sampai petang ngisor lungal bunderane borong ngisor pun mak era weruh. Malaikat? Ya. Oke. Banyak mengingat kematian, bahwa setiap saat kematian bisa datang. Kenapa? Karena malaikat Israel bekerjanya 24 jam, tidak tidur. Malaikat itu tidak tidur. Berarti saat menit mana juga? Loh, sini tidak ada, daerah sana ada orang meninggal. Ada yang meninggal jam 1 malam, berarti kan malaikat tidak tidur. Oh, Aldo tidur, orang melek-melek tekan awan. Tiga orang tangi-tangi, dibule. Saya bilang teman kamu ya, bukan saya. Dengan kita beriman kepada malaikat, kita bisa mengimani malaikat, bisa mengerti, bisa menerapkan perilaku iman kepada malaikat Allah, bisa menerapkan perilaku iman kepada Allah, mengimplementasikan, menerapkan, ya kan? Setelah kita pelajari iman kepada malaikat, mengerti malaikat, nama-nama malaikat, tugas malaikat, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, suka bersedekah. Ketika orang bersedekah, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kelipatan rezeki bagi orang yang bersedekah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekurangan, berikan rezeki bagi orang-orang yang pelit dan sedih.
Amin. Makanya orang suka bersedekah, hartanya tidak akan habis, semakin dilalah diberikan kemudahan. Dodol yo lari. Nih, patuh taat pada orang tua, saling minta izin ketika berada sekolah, menjenguk teman tetangga yang sakit, itu juga penerapan iman kepada malaikat Allah. Kita sudah menyampaikan, tidak pelajari apa itu malaikat rukun iman atau rukun Islam, tugas-tugas malaikat. Ya. Sekarang kita bermain kartu tentang malaikat. Ya, nanti coba saya tes hafalan malaikat sampean semua nih. Ya. Iya, enggak saya suruh maju satu udah. Saya suruh maju semua nanti. Ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 19, biar tetap 20 nanti tentang baik saya 1. Ya, oke. Ini tadi Pak Guru menyediakan kartu. Ya. Kartu ini yang hijau itu soal. Ya. Soal, yang merah adalah karena kita pelajari tentang malaikat, hafalan tentang malaikat, nama-nama malaikat. Yang hijau ini nama-nama malaikat, yang merah adalah tugas-tugas malaikat. Nanti tak bagi satu-satu. Ya. Silakan dicari jodohnya masing-masing. Ya. Ya. Dicari pasangannya masing-masing. Jodohnya dewe. Ya. Abang karo hijau. Ini Pak Guru tak baginya acak. Ya. Pak Guru tidak bisa ngocok, udah pernah main ketua. Nanti dicari jodohnya sendiri-sendiri ya. Nanti yang sudah ketemu jodohnya langsung berdiri di depan, pasang sepasang. Sesuai dengan jodohnya masing-masing. Ada semua ini. Ini masih sini, Mbak. Udah ya. Nanti pasangannya sama Pak Guru 1. Ya. Silakan. Yang warna hijau adalah nama malaikat, yang merah adalah tugas malaikat. Silakan cari jodohnya masing-masing, duduk bareng jajaran. Ya sudah ketemu jodohnya masing-masing, langsung maju di depan. Karena dua-dua. Sama siapa Mas? Sama pasangan bukan? Sama duduk di depan, sana duduk di depan. Jodoh kamu siapa? Bukan, kamu cari yang akhir. Akhir. Nah sama itu bawes. Ya. Yang di depan mewakili dari teman-teman membacakan hasil temuannya jodohnya masing-masing. Ya. Sekarang mulai dari Mas Aldo. Ya, enggak apa-apa. Mulai dari Mas Aldo sama Mas Taul. Yuk, yang hijau dibaca dulu, nanti yang merah menjawab. Ya. Menanyai di alat ngebel, betul? Betul, silakan dulu. Oke. Lanjut sebelahnya. Ya, malaikat Israel tugasnya menjawabnya betul ya? Silakan dulu. Lanjut. Ada topengnya deh, Bang. Baca. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga, betul? Silakan ibu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, betul? Betul, betul. Lagi baru. Mikael tugasnya membagi betul. Silakan dulu. Sini Mas. Malaikat Rokib mencatat amal baik, betul? Betul. Silakan dulu.
Israfil. Tentu sangat kalah. Bagus. Campur teman-teman semuanya sudah kalau. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang malaikat, iman kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Apa tugas malaikat? Sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dan manusia. Ya, bagaimana kita mengimani adanya malaikat, kita bisa menerapkan sifat-sifat bukti bahwa kita iman kepada malaikat. Di antaranya apa? Kita patuh kepada bapak ibu, patuh pada bapak ibu guru, taat mengerjakan perintah dari Gusti Allah. Kan? Kita amalkan ibadah, kita suka beramal jariah, ya, menengok teman kita yang sakit, ya, sebagai implementasi bukti bahwa kita mengimani adanya malaikat. Selalu berhati-hati dalam bertindak melakukan sesuatu. Sampai di sini ada yang mau menanyakan lagi tentang malaikat. Malaikat ini, Malaikat tidak berjenis. Disampaikan. Sekarang Pak Guru yang tanya, nanti dijawab ya satu-satu. Tak kasih enak-enak, ya, satu-satu. Tak kasih enak-enak. Nanti ini dikerjakan, langsung dikerjakan, diberi nama hari. Ini hari apa? Hari Senin tanggal 13. Ya. Silakan, dosa langsung dikerjakan. Ya, di sini sekalian. Si waktu 15 menit ya. Silakan. Ini bukan remedi. Ini tes untuk kegiatan pelajaran hari ini tentang malaikat. Diciptakan oleh Allah dari apa? Dari apa? Dari pasir. Silakan dikerjakan. Yang ketika mengerjakan soal yang bekerja adalah satu ini. Yang kedua, Tangan. ininya istirahat. Silakan dikerjakan. Ya. Iman kepada malaikat termasuk rukun imannya keberapa tadi? Baca lagi, ayo. Baca lagi. Baik, ini aja sedikit cara biar kita menghafal hafalan nama-nama malaikat. Bisa diperhatikan. Ini bisa dihafalkan lagunya biar kita bisa cepat hafal nama-nama malaikat. Pindah aja hafal malaikat, sama aja hafal. Kalau sama Pindah. Yang jago bisa nyanyi bareng-bareng boleh. Juga sama itu pun boleh. Itu yang nyanyi Meme sama Fizi.
Duduk dulu mas. Ya. Duduk tengah. Hari ini kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Jadi kita bahas juga iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Yang nomor berapa? Dua. Ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Tugas-tugas malaikat sudah kita bahas tadi. Kita permainkan pakai kartu juga sudah hafal semuanya, alhamdulillah. Ya. Tadi juga sudah ngerjakan tugas dari Pak Guru. Ya, pertanyaan dari Pak Guru. Sebagian besar 90% nilainya bagus-bagus 100 semua. Berarti sudah paham bagaimana isi pembelajaran kita bahas hari ini, sehingga nanti kita bisa menerapkannya, membuktikan bahwa kita iman kepada malaikat dengan cara bagaimana kita rubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tingkatkan iman takwa kepada Allah, patuh taat kepada kedua orang tua, ya kan? Saling menyayangi antar sesama manusia.
Lalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oke. Sifat malaikat tadi sudah kita bahas. Ya. Alhamdulillah, hari ini Pak Guru cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tadi bisa kita manfaatkan, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, manfaat di dunia wal akhirat. Allahumma. Pak Guru minta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup hari ini pembelajaran dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.